Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Prestasi, selamat pagi. Salam sayang dari kami untuk Sobat Prestasi dimanapun berada. Kami ingin mengucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang sudah terdaftar sebagai peserta babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SMP tahun 2022. Semoga segala harap dan juga usaha dari Sobat Prestasi bisa dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk Sobat Prestasi ya. Oke, perkenalkan, saya Riani dari Pusat Prestasi Nasional sebagai moderator pada penjelasan teknis pelaksanaan babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SMP tahun 2022. Saya nggak sendirian, karena saya ditemani oleh Ibu Endar Nugrahani, juri bidang matematika. Halo Ibu. Halo Mbak Riani. Oke Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya ada Ibu Ruspadia Saktianti untuk juri bidang IPS. Halo Ibu. Halo Bu Mariani. Halo, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Wahyu Surakusuma untuk juri bidang IPA. Halo Bapak. Assalamualaikum, halo. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, dan terakhir adalah ada Kakak Angga Apriansyah dari Pusat Prestasi Nasional. Halo Kakak. Halo. Sehat-sehat ya Kak. Oke, selanjutnya semoga Bapak dan Ibu dan juga Kakak Angga dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga ceria selalu. Karena sumringah sekali pagi ini. Dan juga semoga Sobat Prestasi pun juga dalam keadaan yang sehat ya. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak penyampaian materi dari para narasumber untuk penjelasan teknis pelaksanaan babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SMP tahun 2022. Dan kali ini diawali oleh Kakak Angga. Kakak Angga, kami persilahkan. Ya, terima kasih Karyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Sobat Prestasi dan Bapak Ibu Pembina. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi OSN Mobile yang akan digunakan pada tahap penyisihan SMP. Jadi di sini pertama saya akan memberitahu terkait dengan kendala-kendala yang biasa muncul ketika mengakses aplikasi OSN SMP. Tentunya biasanya di halaman login seringkali terjadi kendala pertama itu NSN tidak ditemukan, yang kedua adalah password salah, dan yang ketiga adalah user sudah login. Nah, sebelum melakukan itu semua, yang harus pertama dilakukan, mungkin sudah dilakukan, karena adik-adik sudah melakukan simulasi, yaitu mengunduh OSN. Mengunduh OSN SMP dari Play Store dengan pencarian OSN SMP. Setelah diunduh, silakan login menggunakan NSN dan password yang sudah diberikan sekolah. Nah, terkait dengan kendala tadi, itu bisa diselesaikan pada akun sekolah. Jadi Bapak Ibu sekolah silakan login menggunakan akunnya pada web OSN. Pada web OSN silakan login. Nah, untuk NSN tidak terdaftar, itu kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama adalah akunnya belum dibuatkan oleh sekolah atau oleh operator sekolah. Di sini yang bisa dilakukan adalah silakan akses menu pengaturan akun login sekolah, lalu klik generate peserta. Setelah klik generate peserta,
Untuk levelnya silakan pilih provinsi atau kabupaten. Itu sama saja. Lalu klik generate, nanti akan muncul nama pesertanya pada menu pengaturan akun. Nah, jika password yang didapat terlalu sulit untuk diingat, Bapak Ibu sekolah dapat membantu meresetkan passwordnya dengan mengubahnya pada kolom aksi, icon pensil diklik, lalu masukkan password dan konfirmasi password. Masukkan password dan konfirmasi password, lalu klik submit. Jika sesuai, maka akan muncul berhasil. Nah, itu terkait dengan password salah dan NISN tidak terdaftar. Nah, lalu untuk masalah terakhir yang sering kali terjadi ketika login adalah user sudah login. User sudah login bisa diselesaikan juga oleh sekolah. Silakan akses menu list login peserta. Menu list login peserta, lalu pilih pesertanya, dan pada kolom aksi, silakan klik icon tong berwarna merah. Itu untuk menghapuskan login. Nah, ini biasa terjadi jika peserta pindah perangkat yang pada perangkat sebelumnya lupa di logout dan langsung di uninstall. Nah, bisa dibantu dengan menghapuskan loginnya pada list login peserta. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi setelah adik-adik sobat prestasi berhasil login dengan masukkan NISN dan password. Lalu nanti akan masuk ke halaman beranda. Nah, di sini ada waktu perangkat adik-adik dan waktu dari server. Jadi adik-adik sebelum mengakses menu lainnya, pastikan waktu servernya muncul terlebih dahulu. Selain itu, kakak juga mengingatkan bahwa pengaturan waktu pada perangkatnya sudah diatur otomatis. Jadi jika waktunya sudah diatur otomatis, maka nanti akan terlihatnya adalah ketika mengklik ujian, nanti akan muncul daftar ujiannya. Nah, di sini ada keterangan waktunya. Jika adik-adik berada di Indonesia Timur, di halaman selanjutnya, maka akan munculnya keterangan waktu Indonesia Timur. Ataupun yang Indonesia Tengah, maka akan muncul waktu Indonesia Tengah. Nah, contoh yang kanan ini merupakan untuk zona waktu di Arab Saudi. Nah, akan muncul plus 03. Itu. Nah, setelah semuanya dilakukan, lalu silakan klik ujiannya ini, nanti akan masuk ke halaman hitung mundur. Di halaman hitung mundur, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengunduh soal. Klik mengunduh soal, silakan tunggu sampai dengan muncul pesan soal tersedia. Jika muncul pesan soal tersedia, berarti ini soal sudah terunduh. Nah, di sini diperlukan sekali adik-adik melakukan pengunduhan jauh-jauh sebelum jam ujian dimulai. Agar apa? Agar tidak terjadi antrian yang panjang saat banyak yang sedang mengunduh soal. Nah, ketika soal tersedia, adik-adik dapat keluarnya tanpa logout, jadi langsung saja akses ke halaman home atau beranda dari masing-masing device, kembali ke home masing-masing device, kembali, dan silakan masuk kembali ke halaman hitung mundur 1 jam sebelum ujian dimulai. Nah, jika tombol mulai ujian sudah berwarna hijau, maka akan langsung masuk ke soal. Nah, di sini banyak sekali informasi. Di sini di atas ada soal terjawab per total soal, lalu ada pertanyaan keberapa dari total berapa soal, lalu ada dua waktu di sini yang berwarna kuning dan warna merah, dan tipe soal yang sedang ditampilkan. Dan di bawah ada 2 tombol, yaitu tombol lewati dan tombol jawab. Nah, untuk waktu yang berwarna kuning dan merah ini, waktu yang berwarna kuning adalah waktu total ujian. Dan untuk waktu bermerah ini adalah waktu untuk pengerjaan soal pada tipe yang sedang ditampilkan. Jadi karena untuk penyisian ini hanya 1 tipe soal,
maka akan sama waktu yang ditampilkan yang kuning dan yang merah. Nah, lalu di sini ada tombol lewati dan tombol jawab. Nah, persamaan dari tombol lewati dan tombol jawab ini sama-sama menyimpan jawaban ke dalam sistem. Perbedaannya adalah ketika klik lewati, maka soalnya akan muncul kembali setelah pertanyaan terakhir muncul. Sedangkan ketika mengklik tombol jawab, maka pertanyaannya tidak akan muncul kembali sehingga jawabannya tidak dapat dikoreksi. Jadi kalau adik-adik sedang mengerjakan dan masih ragu dengan jawabannya, bisa diklik lewati saja terlebih dahulu. Jika sudah yakin dengan jawabnya, baru adik-adik silakan klik tombol jawab. Nah, di atas soal terjawab ini maksudnya adalah soal yang adik-adik klik jawab. Jadi adik-adik jangan sampai terkecoh ketika misalnya adik-adik sudah merasa semuanya dijawab, namun beberapa ternyata diklik lewati, di atasnya baru 5 yang diklik jawab, sedangkan sisanya diklik lewati. Itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba waktu habis, ternyata ada sekitar 20 soal yang diklik lewati, selama jawabannya sudah adik-adik pilih ataupun tidak dipilih, itu semuanya tersimpan jawabannya. Nah, di sini juga adik-adik dapat mengkoreksi jawaban, misal adik-adik sudah memilih jawaban pilihan pertama, sudah dipilih, namun ternyata untuk nomor ini ingin membatalkan atau tidak ingin memilih pada nomor ini. Silakan klik kembali pada pilihan pertama. Setelah semua soal diklik jawab ataupun waktunya habis, maka akan langsung diarahkan ke halaman upload jawaban. Nah, di halaman upload jawaban ini, setelah semuanya selesai klik jawab atau waktunya sudah habis, adik-adik harus melakukan klik upload jawaban untuk mengunggah jawaban ke dalam sistem sehingga dapat dinilai. Nah, di sini batas waktu untuk upload jawaban adalah 1 kali 24 jam. Jadi, silakan dimaksimalkan batas waktu upload jawabannya. Jika pertama kali unggah ada pesan gagal, mungkin bisa dicoba sekitar 30 menit atau 1 jam selama jangka waktu 1 kali 24 jam sampai dengan proses upload jawaban berhasil. Jika upload jawaban berhasil, maka akan kembali ke halaman beranda. Kembali ke halaman beranda, dan untuk melihat statusnya apa, silakan klik kembali menu ujian. Nah, nanti ada 2 pesan yang biasanya muncul. Pertama, yaitu jawaban sedang diproses sistem ataupun selesai. Kedua, jawaban ini sebetulnya sama-sama selesai. Jadi, maksudnya tidak diperlukan lagi peran aktif dari adik-adik untuk melakukan sesuatu. Jadi, yang memproses jawaban di sini adalah sistem, yaitu di kami. Nah, di sini adik-adik bisa keluar dari aplikasi baik logout maupun tidak. Demikian Kak Aryani terkait penjelasan aplikasi. Baik, terima kasih Kakak Angga atas penjelasannya. Berikutnya kita akan menyimak penjelasan dari Ibu Endar untuk bidang matematika. Kepada Ibu Endar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aryani. Adik-adik semuanya, dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Endar Nugrahani akan menjelaskan segala sesuatunya tentang seleksi babak penyisihan untuk OSN SMP bidang matematika.
Baik, pada bidang matematika ada sedikit kekhasan tentang jenis soal ya, tetapi tentang teknik mengakses aplikasi atau cara menjawab akan sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Angga. Berikutnya. Oke, mungkin sebagai penjelasan umum bahwa adik-adik perlu untuk mendownload aplikasi ya pada awalnya pastinya. Kemudian Anda bisa login ke aplikasi sesuai dengan penjelasan Mas Angga tadi menggunakan username yaitu NISN Anda serta password yang akan disampaikan melalui pihak sekolah. Kemudian Anda bisa masuk ke menu ujian, mendownload atau unduh soal. Sebaiknya lakukan mengunduh soal relatif jauh waktunya dibanding waktu ujian. Kalau bisa sehari sebelumnya. Kemudian pada saat tiba waktunya, adik-adik bisa mulai ujian dan menanti atau menunggu di menu hitung mundur. Pada saat sambil menunggu, nanti kami sarankan adik-adik untuk membrowsing petunjuk ujian ya yang tersedia pada aplikasi. Selanjutnya, untuk bidang matematika nanti akan terdapat 25 butir soal pilihan berganda. Untuk adik-adik selesaikan dengan waktu maksimal 150 menit. Jadi waktunya cukup leluasa ya. Nanti soal akan ditampilkan nomor demi nomor untuk dijawab. Jawaban diberikan dengan mengklik salah satu pilihan. Kemudian seperti penjelasan sebelumnya, jika yakin dengan jawaban tersebut, adik-adik bisa langsung klik tautan jawab. Tapi kalau belum yakin, boleh dilewati dulu dengan menekan tombol lewati. Begitu seterusnya sampai seluruh soal sudah dijawab. Kemudian setelah Anda selesai menjawab semua, pastikan nanti di akhir itu adalah mengklik tautan upload jawaban ya. Karena nanti jawabannya akan tersimpan di sistem adalah setelah upload jawaban ini dilakukan. Batas waktunya tadi bisa sampai 24 jam sesudahnya ya, menunggu sampai koneksi internet Anda cukup stabil. Selanjutnya, kemudian untuk diketahui cakupan materi untuk OSN babak penyisihan ini menurut petunjuk silabus yang sudah didistribusikan ya melalui dinas dan juga sekolah akan mencakup 4 bab materi tentang bilangan, aljabar, geometri, serta analisis data dan peluang. Kemudian dari 25 soal yang kami sediakan itu terdapat sekitar 32% soal berkategori mudah, 36%-nya sedang, serta 32% diantaranya soal relatif sukar. Kemudian untuk sistem penilaian, setiap butir soal itu akan kami beri nilai apabila benar adalah 4 poin positif, kemudian tapi kalau dijawab salah akan kami beri nilai negatif 1, sedangkan kalau adik-adik biarkan kosong jawabannya itu akan kami beri nilai 0 juga. Ya. Sedemikian sehingga total nilai itu nanti maksimum 100, sedangkan nilai minimum itu akan negatif 25. Dan setelah nanti nilai masuk ke sistem dan kami bisa lakukan penilaian atau pengecekan hasil penilaian, ya, maka nanti kami tim juri itu akan setelah mereka penilai akan menentukan peringkat adik-adik semua. Peringkat itu akan ditentukan berdasarkan total nilai, mengikuti skema yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi total nilai tertinggi adalah peringkat pertama, begitu seterusnya sampai peserta terakhir. Kemudian jika ada total nilai yang sama, maka penentuan peringkat akan dilakukan berdasarkan jumlah jawaban yang dijawab benar, paling banyak. Tapi kemudian kalau masih sama juga, maka yang akan dilihat berikutnya adalah kelas peserta yang paling rendah. Jadi kelas lebih rendah akan memiliki peringkat yang lebih baik. Dan kriteria berikutnya kalau juga masih sama, baru akan kami peringkatnya akan ditentukan oleh usia dari adik-adik. Demikian yang akan adik-adik temui nanti pada saat babak penyisihan ya. Dan hasil pemeringkatan tadi akan kami serahkan kepada Puspresnas untuk
dilakukan penetapan siapa yang berhak lolos, siapa yang akan maju ke tingkat nasional, dan seterusnya. Kebijakan selanjutnya akan ditangani atau ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional. Demikian dari kami tim juri matematika. Selamat bertanding adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endar atas penjelasannya. Selanjutnya dari bidang IPS akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi. Perkenalkan, nama saya Ruswadia Saktianti. Saya adalah salah satu juri IPS yang akan menilai nanti hasil OSN IPS kalian. Nah, pada bidang IPS kali ini, kita akan menjelaskan lebih jauh ya, bagaimana teknis pelaksanaan yang akan dilakukan, dan harap para peserta nanti bisa menyesuaikan mekanisme lomba sesuai dengan arahan dari Panitia Pusat Prestasi Nasional. Next. Baik, kami akan menjelaskan tentang mekanisme babak penyisihan pada OSN IPS kali ini. Adapun pertama kami akan menjelaskan tentang ketentuan peserta, kemudian silabus, tipe soal, dan mekanisme pelaksanaan dan waktu ujian. Nah, pertama, peserta tentu kalian yang sudah mendaftar ya sebagai peserta lomba kali ini sudah didaftarkan oleh sekolah dan mendapatkan username ya, berupa NISN dan password. Setiap sekolah hanya boleh mengirimkan maksimal 3 siswa ya dari 3 cabang lomba. Nah, untuk IPS ini seorang siswa hanya bisa mewakili dari 1 sekolah. Nah, setiap sekolah ini kemudian mengirimkan 3 orang, dan jika tidak mengikuti babak penyisihan ini dianggap gugur. Nah, untuk itu mohon ya perhatikan jadwal yang sudah disiapkan dari panitia dan segera mengunduh aplikasi yang tersedia di Play Store, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga. Nah, bagi peserta yang tidak mengikuti babak penyisihan ini, Panitia Pusat Prestasi Nasional tidak akan menyediakan tes susulan ya, bagi peserta yang tidak mengikutinya. Untuk itu, harap perhatikan waktu ujiannya. Nah, pada pengumuman yang akan diberikan selanjutnya. Nah, untuk materi yang akan diujikan pada OSN IPS babak penyisihan nanti, seperti di silabus yang sudah kalian lihat ya, akan mencakup 4 bidang ya. Pertama, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, untuk materinya bisa kalian lihat di dalam silabus secara detail, tapi untuk geografi kita akan lebih banyak membahas ya tentang keadaan geografi Indonesia, kemudian bagaimana interaksi ruang ya antara negara-negara yang ada di dunia dan Indonesia, kaitannya dengan Indonesia, kemudian beserta potensi sumber daya alam yang ada. Kemudian di sosiologi nanti kita akan lebih membahas tentang interaksi sosial, lembaga sosial, dan dinamika sosial yang ada di masyarakat Indonesia beserta kasus-kasus. Kemudian di ekonomi kita lebih banyak membahas tentang aktivitas ekonomi, kemudian perdagangan, dan semua hal yang terkait dengan transaksi dan hukum-hukum ekonomi yang kalian pelajari di SMP ya.
Dan sejarah, kita akan banyak membahas tentang sejarah dari datangnya masyarakat Proto Melayu ya, sampai dengan sejarah perkembangan kemerdekaan Indonesia sampai ke masa reformasi. Nah, itu bisa dipelajari di buku-buku IPS yang ada. Adapun bentuk soal agak berbeda dengan yang tahun sebelumnya ya. Waktu tahun-tahun sebelumnya soal itu hanya pilihan ganda biasa. Nah, sekarang ini soal itu berupa kasus dan bentuknya selain pilihan ganda biasa ada pilihan ganda kompleks dan hubungan sebab akibat. Nah, jadi memang sangat dibutuhkan ketelitian kalian dalam membaca soal satu persatu karena soalnya mungkin agak lebih panjang berupa wacana misalnya dan membutuhkan ketelitian antara satu jawaban dengan jawaban yang lain gitu. Nah, ini harap nanti adik-adik semua lebih teliti membaca soalnya lebih baik lagi sehingga bisa memilih jawaban yang lebih tepat. Nah, soal terdiri dari 15 soal geografi, sejarah dan 15 soal ekonomi dan 15 soal sejarah yang totalnya 60 soal. Nah, nanti sebagaimana tadi seperti matematika, semua jawaban yang benar akan dikalikan 4, salah minus 1 dan tidak memberikan nilai 0. Nah, untuk itu lebih hati-hati dalam menjawab sehingga nilainya nanti tidak berkurang ya. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan sebagaimana bidang yang lain menggunakan aplikasi Android ya, semoga semua sudah mendownloadnya dan sudah melakukan simulasi ya berkali-kali. Panitia sudah melakukan tryout. Kami harap Anda semua sebagai peserta itu sudah mencoba di dalam aplikasi tersebut sehingga tidak lagi ada keraguan ya saat menggunakan aplikasi itu. Kemudian harap mengunduh soal sebelum waktu ujian dimulai ya, karena kemungkinan nanti ada masalah sinyal di daerah Anda atau masalah apapun bisa diantisipasi dari awal. Jadi soal itu di-download dulu, kemudian Anda bisa melakukan ujian pada saat yang sudah ditentukan. Dan setelah menjawab, pastikan jawaban Anda terkirim ya, jangan Anda belum memilih jawaban kemudian sudah pilih jawab gitu. Jadi kalau tidak tahu mungkin lewati dulu sambil kemudian berpikir. Nah, nanti Anda bisa kembali lagi ke pertanyaan yang belum terjawab sehingga pada akhir nanti soalnya akan terjawab kalau waktunya memungkinkan. Nah, setelah dijawab baru klik kirim ya. Terus kemudian tidak menggunakan alat bantu apapun karena ada misalnya soal ekonomi dan soal geografi yang harus menghitung, tidak menggunakan kalkulator atau Google Translate atau apapun ya yang kami tahu Anda menggunakan itu nanti akan gugur. Nah, kemudian mengirimkan hasil ujian segera setelah mengikuti lomba. Walaupun disediakan waktu panjang ya, maksimal 24 jam, tapi sebaiknya setelah selesai melaksanakan lomba langsung segera dikirim. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yanti atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Wahyu dari Juri Bidang IPA. Kepada Bapak Wahyu, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karyana atas kesempatannya. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan sebelum adik-adik mengikuti kegiatan seleksi babak penyisihan ya untuk bidang IPA. Jadi diharapkan diperhatikan, kemudian nanti dipersiapkan sarana prasarananya maupun mental adik-adik supaya siap nanti dalam pelaksanaan atau mengikuti kegiatan babak penyisihan ini ya. Baik, jadi adik-adik sekalian, untuk tahun ini sama seperti tahun yang lalu bahwa tesnya akan dilaksanakan secara daring, oleh karena itu diharapkan adik-adik sudah menyiapkan diri sarana prasarananya, gadgetnya, handphonenya, juga termasuk dengan kuota internetnya agar selama kegiatan tes ini sudah siap, tidak ada gangguan secara teknis begitu ya, dan juga diharapkan adik-adik sudah siap mental ya untuk mengikuti kegiatan ini karena kegiatan tesnya dengan waktu yang dibatasi begitu ya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya sebetulnya oleh juri yang lain dan Kak Angga bahwa yang ikut tes ini adalah yang sudah terdaftar, sudah mempunyai aplikasi KSN, juga mempunyai NISN dan password untuk login ya. Nah, untuk tahun ini tes babak penyisihan itu nanti ada materinya, ada biologi dan fisika ya, termasuk di sana ada kimiawinya juga. Untuk soalnya ada 50 butir, nanti 50 butir dari pilihan jawaban. Waktu adalah ada pilihan jawabannya ABCD, kemudian ada pilihan kombinasi. Nah, pilihan kombinasi ini nanti adik-adik akan mendapatkan pertanyaan dan di sana disiapkan ada 4 pilihan jawaban dan adik-adik akan memilih dari 4 pilihan jawaban itu mana yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan kombinasi dari keempat pilihan jawaban tersebut. Kemudian tipe ketiga adalah pertanyaan yang sebab akibat. Jadi adik-adik harus bisa mengidentifikasi mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah, dan melihat hubungan antara pernyataan satu dengan pernyataan kedua itu ada sebab akibatnya atau tidak. Jadi adik-adik ini nanti akan mengerjakan 50 butir soal dengan 3 tipe soal yang tadi sudah saya jelaskan. Dan waktunya dibatasi 90 menit. Jadi 90 menit ini adalah waktu yang sangat optimum bagi adik-adik untuk mengerjakan. Nah, tentunya diharapkan dalam pelaksanaan tes ini kejujuran adik-adik menjadi modal utama, begitu ya. Karena dengan waktu yang sangat terbatas ini, kemungkinan adik-adik harus bisa menggunakan seefektif mungkin. Jangan sampai dengan waktu yang 90 menit yang terbatas ini, semua pertanyaan tidak bisa adik jawab dengan baik, begitu ya. Tapi dalam menjawab pun adik-adik harus memahami bahwa kriteria penilaiannya itu menggunakan sistem minus, di mana kalau adik-adik menjawab benar, maka akan mendapatkan skor 4. Dan kalau salah akan mendapatkan skor -1, dan kalau tidak menjawab akan mendapatkan skor 0, begitu. Nah, jadi dalam menjawab itu adik-adik perlu diperhatikan, ya, melihat apakah jadi kriteria penilaian ini menjadi salah satu strategi adik-adik dalam menjawab, ya. Nah, nanti karena akan menentukan lolos tidaknya adik-adik ke tahap final. Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir kenapa hal itu penting diperhatikan. Nah, untuk materinya adik-adik diharapkan sudah mempunyai silabus. Di dalam silabus itu sudah dijelaskan mengenai ruang lingkup tes yang materi tes yang akan diteskan.
tentunya tidak semua materi akan muncul yang akan menjadi soal, akan tapi semua soal yang akan diteskan nanti ruang lingkupnya sudah tercakup dalam silabus yang adik-adik sudah punya itu ya. Jadi adik-adik bisa melihat bagi ruang lingkupnya di silabus KSN SMP bidang IPA untuk tahun 2022. Nah, untuk babak penyisian ini adalah sebetulnya untuk menseleksi peserta tingkat nasional. Nah, nanti dalam proses seleksinya nanti akan ada proses peringkatan nasional dan peringkatan provinsi, karena nanti peserta nasional itu adalah peserta yang berasal dari kedua pemeringkatan ini. Ada peringkat nasional, ada peringkat provinsi, peringkat perwakilan provinsi. Jadi nanti ada yang masuk ke dalam kategori peringkat nasional terbaik, ada yang termasuk kategori perwakilan terbaik dari provinsi. Nah, bagaimana proses seleksi penentuan peserta tingkat nasional itu? Pada slide selanjutnya dijelaskan bagaimana menentukannya, ya. Jadi kalau adik-adik ada 50 soal, kalau benar akan mendapatkan nilai 4, skor 4, kalau salah -1, kalau tidak menjawab 0. Jadi kalau adik-adik menjawab benar semua, maka akan mendapatkan skor maksimal 200. Sementara kalau menjawab salah semua, akan mendapatkan skor -50. Begitu ya. Jadi rentangnya antara -50 sampai dengan 200. Nah, ketika nanti ditentukan peringkat nasional maupun perwakilan provinsi, itu didasarkan pada nilai total hasil. Jadi nilai total itu adalah jumlah yang benar dikalikan 4 dikurangi jumlah yang salah. Jadi kalau ada menjawab yang salah, itu akan mengurangi nilai total nilai adik-adik begitu. Nah, kalau seandainya nilai total itu sama, maka penentuan peringkat itu berdasarkan pada jawaban benar terbanyak. Jadi kalau jawaban benarnya terbanyak, itu akan mempunyai posisi peringkat lebih kecil, maksudnya di atas dibandingkan yang jawabannya lebih sedikit. Kemudian kalau sama, maka akan menggunakan jawaban kosong yang paling sedikit. Jadi kalau yang jumlah jawaban kosongnya paling sedikit, itu akan mempunyai peringkat yang lebih di atas dibandingkan yang jawaban yang kosongnya lebih banyak begitu. Nah, nanti dari hasil dengan kriteria ini maka kita akan melakukan perankingan nasional dan perwakilan provinsi. Nah, nanti hasilnya akan diumumkan oleh Puspresnas siapa saja yang akan menjadi peserta untuk babak final atau Olimpiade Sains tingkat nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan silahkan. Semangat ya, kejujuran adalah hal yang paling penting karena prestasi itu berawal dari kejujuran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas penjelasannya. Sudah selesai semua untuk penjelasan dari para narasumber. Selanjutnya untuk sesi kali ini adalah sesi tanya jawab, yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu juri. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh dimulai dari apakah diperbolehkan membawa alat tulis dan juga buku, atau kalau tidak boleh buku boleh digantikan oleh kertas atau tidak? Silakan Bapak Ibu jika ingin menjawab bisa langsung di-unmute. Bisa langsung menjawab ya. Baik, mungkin dari IPA dulu ingin menyampaikan bahwa nanti untuk tes, selama tes silakan adik-adik membawa alat tulis, kemudian kertas untuk coretan ya.
dalam artian bukunya bukan buku pelajaran, buku yang dibaca begitu ya, tidak boleh ada contekan, karena harus di mejanya harus terbebas dari buku-buku pelajaran, tapi boleh membawa alat tulis seperti penggaris, pensil, penghapus, dan kertas buram untuk catatan, untuk membuat coretan-coretan ya dalam menghitung misalnya begitu. Boleh, silahkan. Jadi tapi tidak boleh membawa buku pelajaran di mejanya begitu ya. Mungkin itu dari saya, dari yang lain silahkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Ibu Yanti atau Ibu Endar, apakah ada tambahan? Boleh, ada tambahan Baik, dari Bu, saya. silakan. Oke, untuk adik-adik peserta OSN Matematika, ujian tes ini sifatnya ujian tertutup, artinya tidak boleh membuka catatan ya. Tetapi tentunya kertas dan alat tulis boleh dibawa, karena untuk mengerjakan soal tersebut adik perlu membuat buram gitu ya. Jadi silahkan dibawa alat tulis seperlunya. Kemudian kalkulator, tapi untuk matematika tidak diperkenankan. Ya, adik tidak boleh buka kalkulator, apalagi membuka aplikasi matematik begitu ya, tidak diperbolehkan. Ya. Jadi gunakan alat bantunya adalah pengetahuan matematika yang sudah ada di kepala adik-adik semua gitu ya. Demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk dari Ibu Yanti, apakah sudah cukup? Cukup, baik. Bapak Ibu juri, apakah diperbolehkan menggunakan kamus bahasa Inggris yang elektronik? Atau itu jika ada pertanyaan bahasa Inggris mungkin ya Bapak Ibu, apakah diperbolehkan? Ya, mungkin saya Marian ya. Baik, silakan Ibu Yanti. Dari IPS memang ada beberapa istilah yang bahasa Inggris, tapi itu sebenarnya sudah ada di dalam buku-buku IPS ya, istilah-istilah itu. Jadi dari kami tidak dibolehkan untuk membuka kamus atau apapun ya terkait dengan transliterasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Demikian, Mbak Rian. Baik, dari Bapak Wahyu atau Ibu Endar, apakah ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan bahasa Inggris dan penggunaan kamus bahasa Inggris yang elektronik, Bu? Atau boleh buku kamus yang biasa seperti itu? Oke, untuk matematika karena semua kami sajikan dalam bahasa Indonesia ya, jadi tidak perlu lagi kamus kasih. Baik, dari Bapak Wahyu, apakah ada tambahan? Saya kira sama sih, sudah cukup. Jadi karena tidak memerlukan kamus, jadi tidak usah menggunakan, tidak diperbolehkan menggunakan kamus. Terima kasih. Baik. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah saat pelaksanaan tes diperbolehkan peserta disatukan dalam satu ruangan? Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Wahyu. Baik, mungkin saya kira tidak jadi masalah ya. Jadi nanti kalau mau diruangkan, misalnya di satu sekolah, di satu kelas, boleh saja. Tapi mungkin nanti tolong diatur tempat duduknya dan pengawasannya dari dinas maupun dari guru untuk melakukan pengawasan pada saat tes. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dari Ibu Endar dan Ibu Yanti, apakah ada tambahan? Tambahan dari kami matematik ya. Silakan kalau dari satu sekolah akan ditempatkan di ruangan yang sama anak-anak kita ya. Karena toh mereka akan ikut ujian di mata pelajaran berbeda atau bidang berbeda. Tetapi mohon diingat, waktu pelaksanaan itu tidak seragam ya, karena matematika itu perlu waktunya 2,5 jam atau diberi waktunya 2,5 jam ya, 150 menit tadi saya catat. Sehingga nanti mohon diatur saja agar suasana tetap kondusif, walaupun teman-teman IPA dan IPS sudah selesai, nanti adik-adik yang matematika masih ada waktu untuk menyelesaikan pengerjaannya ya, sehingga mohon tidak saling mengganggu. Demikian tambahan dari saya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya, apakah pada saat tes diperbolehkan meninggalkan
ruangan ujian, seperti mungkin ke toilet, Bapak Ibu, atau ada keperluan yang lain, misalkan kalau keluar. Baik, mungkin dari saya. Pertama, ketika sebelum tes mungkin adik-adik perlu mempersiapkan diri ya. Jadi kalau ingin ke toilet, silahkan ke toilet dulu. Karena waktunya, kalau untuk IPA IPS kan 90 menit ya. Sementara matematik 120 menit. Jadi kalau adik-adik sebelum tes bisa ke belakang dulu ke toilet, sehingga selama tes itu bisa fokus dari awal sampai akhir untuk mengerjakan tes tersebut gitu ya. Jadi diharapkan mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar nanti tidak terganggu, karena kalau ke belakang dulu waktunya akan terbuang, jadi tidak efektif begitu ya. Jadi tolong dipersiapkan saja dulu. Tapi kalau seandainya hal-hal yang sangat emergensi memang harus ke belakang ya, dipersilakan, tapi tidak ada tambahan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya, kali ini akan beralih ke sesi tanya jawab untuk aplikasi. Mungkin Kakak Angga sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Prestasi. Ya, karya. Ya, baik. Dimulai dari gimana kalau saat login NISN tidak ditemukan? Silakan, Kak. Ya, jadi terkait NISN tidak ditemukan, tadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah akunnya belum dibuatkan oleh sekolah di menu pengaturan akun login sekolah. Yang kedua adalah salah ketika memasukkan NISN atau NISN-nya mengandung spasi ketika dimasukkan. Jadi untuk solusi pertama, tolong semua peserta yang mengikuti OSN ini sudah dibuatkan akunnya. Dan yang kedua, tolong lebih teliti ketika memasukkan NISN dalam halaman login. Baik, Kak. Selanjutnya, saat tryout kemarin, saya lupa password, Kak, saat login di aplikasinya, sehingga tidak bisa masuk. Ya, baik. Jadi, untuk peserta yang lupa password, mohon tidak melakukan fitur lupa password di halaman login web, karena di situ sudah ada informasinya bahwa itu bukan untuk peserta. Jadi silakan hubungi operator sekolah atau yang memegang akun sekolah OSN SMP. Silakan login di menu pengaturan akun, nanti pilih saja nama pesertanya, lalu pada kolom aksi klik icon pensil, masukkan password dan konfirmasi password yang dimasukkan harus sama, lalu klik submit. Jika berhasil, nah itu berarti menjadi password barunya. Oke, baik, Kak. Selanjutnya, Kak, ini cukup banyak juga yang terkendala, Kak. Saat login di handphone handphone yang satunya rusak atau tiba-tiba error. Dan itu bisa nggak, Kak, kalau pindah ke device lain atau handphone lain? Dan caranya bagaimana? Silakan, Kak. Ya, terkait itu bisa saja langsung pindah ke perangkat yang lain, namun biasanya akan muncul pesan gagal login, yaitu user sudah login. Nah, itu solusinya ada di sekolah juga. Silakan kembali hubungi operator sekolah. Nah, di sini yang diakses adalah menu list login peserta. Nanti pilih saja peserta yang mengalami masalah tersebut. Pada kolom aksi, silakan klik icon tong berwarna merah. Nah, nanti ada peringatannya jika menghapuskan saat ujian berlangsung, maka akan mengakibatkan gagal unggah. Tapi kalau misalnya mengalaminya ketika pertama kali login atau awal login, itu silakan dilakukan. Oke, berarti bisa ya, Kak, untuk ganti device ya? Iya, betul. Sip. Baik. Selanjutnya, Kak,
gunanya pengaturan waktu secara otomatis itu apa, Kak? Nah, gunanya pengaturan waktu secara otomatis itu untuk menghindari peserta ketika masuk langsung selesai, atau ketika masuk langsung diarahkan waktu habis dan masuk ke halaman upload jawaban. Nah, itu dihindari. Jadi, tolong pengaturan waktunya sudah diatur otomatis sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan jaringan masing-masing. Itu nanti silakan saja dicek pengaturan waktunya. Sudah otomatis. Jadi misal untuk adik-adik yang ada di Indonesia Timur atau di Indonesia bagian tengah, nah itu tolong tidak dimajukan 1 jam atau 2 jam. Diikuti saja pengaturan waktu dari device-nya secara otomatis. Jadi kalau di otomatis, maka akan munculnya dalam WITA atau dalam WIP. Karena di sini kami bisa mengetahui mana yang waktunya dimajukan 1 jam atau 2 jam, mana yang pengaturannya sudah otomatis. Itu terekam di kami. Oke, berarti tapi ini kalau misalkan itu rugi waktu juga ya, Kak, kalau misalkan tidak di-setel otomatis? Mohon maaf, diulang. Ya, kalau tidak di-setel otomatis juga bisa rugi waktu ya, Kak ya? Iya, betul. Jadi tidak bisa mengerjakan ujiannya, tidak bisa dikerjakan. Mungkin masih ada 1 soal yang muncul, namun setelah itu tidak dapat diakses kembali. Oke, berarti harus diperhatikan betul ya, Kak. Iya, terkait dengan pengaturan otomatis. Sip. Selanjutnya, Kak. Kenapa kita harus login dan download jauh sebelum ujian dimulai, Kak? Login dan unduh soal jauh sebelum ujian dimulai itu diperlukan untuk menghindari traffic yang tinggi saat ujian akan dimulai. Sering kali terjadi baik itu saat pendaftaran maupun saat ujian itu dilakukan mepet dengan batas waktu gitu. Nah, itu mohon untuk tahap penyelesaian ini karena pesertanya lumayan banyak, jadi dilakukan jauh-jauh sebelum ujian. Sehingga kalau ada masalah yang dialami, bisa segera dilaporkan dan bisa langsung diberi solusi. Oke, jadi biar lebih siap juga saat pengerjaan ujiannya ya, Kak, tidak panik betul. gitu ya. Iya. Sip. Selanjutnya, Kak, saat pengerjaan ujian diperbolehkan atau tidak keluar dari aplikasi saat ujian tadi, Kak, saat ujian berlangsung? Ya, saat ujian berlangsung di aplikasi tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Kalaupun ada yang tiba-tiba keluar dari aplikasi, silakan masuk kembali. Nanti akan masuk ke melanjutkan ujian, dan masuknya dari icon OSN-nya, tidak dari all task. Nah, apa yang terjadi jika keluar dari aplikasi? Yang pertama adalah waktunya tentu terus berjalan. Jadi waktunya terus berjalan, jadi adik-adik akan kehabisan waktu secara percuma. Lalu yang kedua yang mungkin terjadi dan paling parah adalah tidak bisa melanjutkan soal, tidak bisa melanjutkan untuk menjawab soal. Oke, berarti dampaknya cukup merugikan ya, Kak, kalau misalkan sangat merugikan, ganti-ganti aplikasi ya, Kak. Iya. Betul. Iya. Oke, Kak, ini kan selanjutnya pas saat tryout kemarin waktu upload jawaban itu loadingnya lama, Kak. Nanti saat babak penyisihan, apakah dikasih batas waktu untuk upload jawabannya, Kak? Nah, ya terkait upload jawaban itu ada bergantung pada beberapa hal. Salah satunya adalah koneksi internet masing-masing. Hal lainnya adalah file besar yang diunggah. Misal mungkin untuk soal IPS dan IPA yang soalnya banyak dan banyak gambar, itu memerlukan waktu pengunggahan yang lebih lama. Jadi pastikan koneksi internetnya baik, dan jika mengunggah pertama kali gagal, itu bisa dicoba kembali. Misal dijeda setiap 30 menit atau setiap 1 jam, karena
Adik-adik masih punya waktu 1 kali 24 jam, jadi itu tolong dimaksimalkan sampai dengan unggah jawaban berhasil. Untuk melihat berhasil atau tidaknya, maka akan kembali ke halaman beranda, dan ketika mengaksesmen ujian, akan muncul pesan akan muncul status aktif, status selesai, atau jawaban diproses sistem. Seperti itu untuk upload jawaban. Oke, sip. Berarti dikasih waktu 1 kali 24 jam untuk upload jawaban ya, Kak. Dan tidak perlu khawatir jika loading terus nanti ya, Kak ya. Iya, ditunggu saja sampai dengan uploadnya berhasil. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu juri dan juga Kakak Angga atas penjelasan teknis hari ini. Reminder untuk adik-adik, jangan lupa login dan juga download soal 12 jam sebelum jadwal ujian, dan juga jika kalian mengalami kendala bisa dicatat tadi penjelasan dari Kakak Angga, dari Bapak Ibu juri, agar pada saat kalian mengalami kendala kalian tidak panik, dan jika masih terkendala dapat menghubungi kontak admin yang sudah ada ya. Oke, lalu hasil penilaian babak penyisihan akan diumumkan pada minggu kedua bulan Juli untuk jenjang SD dan SMP tahun 2022. Oke, Bapak Ibu dan Kakak Angga dan juga adik-adik, sekian penjelasan teknis hari ini. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih, semangat menolak menyerah, dan tetap berprestasi. Selamat pagi adik-adik.